Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada khutbah kali ini Khatib akan menyampaikan sebuah kisah sahabat Rasulullah SAW. Ada seorang sahabat Nabi, namanya mungkin tidak begitu akrab di telinga kita. Namanya mungkin tidak begitu familiar di telinga kita. Akan tetapi di kalangan para sahabat Rasulullah, beliau dikenal sebagai orang yang baik, sebagai orang yang soleh, sebagai orang yang ahli ibadah. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjuluki sahabat tersebut adalah Al-Abid, orang yang senang beribadah. Sebut saja beliau adalah sahabat Sa'ban radhiyallahu anhu. Sahabat Sa'ban ini, ma'asyiral muslimin, mempunyai kebiasaan. Selain beliau ahli beribadah, beliau mempunyai kebiasaan. Setiap hari beliau selalu mendawamkan, membiasakan untuk sholat 5 waktu berjamaah di masjid setiap hari. Bahkan beliau nyaris tidak pernah absen. Dan kebiasaan beliau, dia selalu menduduki posisi di saf depan. Kita tahu bahwa Rasulullah pernah bersabda, seandainya umatku tahu pahala yang diberikan oleh Allah bagi orang-orang yang berjamaah saf di depan, maka dia akan datang ke masjid dalam keadaan diundi. Saking besarnya pahala yang diberikan oleh Allah bagi orang-orang yang senantiasa mendawamkan sholat berjamaah, datang lebih awal. Sahabat Sa'ban ini selalu menempati posisi paling pojok kanan depan. Setiap hari sholat zuhur beliau kerjakan secara berjamaah di masjid. Sholat asar dikerjakan secara berjamaah di masjid. Sholat maghrib, isya, subuh pun dilaksanakan secara berjamaah di masjid. Bahkan Rasulullah pernah mengatakan, as-sholatu jamaah afdalu min sholatil fadhi bisab'ina wa isrina darajah. Sholat berjamaah lebih baik daripada sholat sendirian, tertaut 27 derajat. Kalau kita yang sholat terkadang sendirian saja, yang hanya pahalanya 1 derajat, dengan pikiran yang macam-macam, dengan pikiran kantor, pikiran yang ada di rumah, dengan kesibukan pekerjaan kita, masuk ke dalam sholat kita. Mungkinkah kita mendapatkan 1 derajat? Mungkinkah sholat kita diterima oleh Allah? Akan tetapi dengan sholat berjamaah, insya Allah, walaupun antara imam dan jamaah mungkin ada yang kurang khusyuk, ada salah satu jamaah yang khusyuk, insya Allah sholatnya diterima oleh Allah. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, man kharaja min baitihi mutatahhiron ila sholati maktubatin fajruhu ka'ajri haji muhrim. Barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan telah suci, telah mengambil wudhu, kemudian dia bergegas untuk melaksanakan sholat 5 waktu berjamaah di masjid, maka pahalanya, kata Rasulullah, fajruhu ka'ajril haji muhrim, pahalanya seperti orang yang telah berhaji dalam keadaan ihram. Subhanallah, luar biasa.
Mudah-mudahan kita dan seluruh anak keturunan kita ditakdirkan oleh Allah menjadi orang-orang yang pandai, rajin mendawamkan sholat berjamaah di masjid. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah muslimin, jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Setelah tahu kita kebiasaan Sa'ban menempati posisi soft di depan pojok paling kanan dengan maksud dan tujuan agar dia tidak mengganggu jamaah yang lain ataupun terganggu dengan jamaah yang lain. Suatu ketika masyaallah muslimin, sahabat Sa'ban ini ketika waktu subuh, biasanya beliau selalu ada, bahkan datang lebih awal di masjid, menduduki posisi shaf paling depan kanan. Pada saat itu ketika hendak melaksanakan sholat berjamaah, sholat subuh di masjid, kita tahu bahwasanya Rasulullah telah bersabda, man shallal subha fi jamaah faka'annama qoma lailakullah. Barang siapa yang sholat subuh secara berjamaah yang hanya kurang lebih 5 menit, akan tetapi walaupun 5 menit berat dan jarang sekali orang mampu untuk melakukan, maka ganjarannya, pahalanya seolah-olah dia sholat semalam suntuk. Subhanallah, luar biasa. Bahkan di sebuah hadis yang lain, Rasulullah telah mengatakan raqatal fajri khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar, sholat subuh termasuk sholat fajar, lebih baik dari dunia dan seisinya. Subhanallah. Padahal di dunia ada pangkat, ada jabatan, ada kekuasaan, ada kekayaan. Lebih baik, lebih mulia ketika kita melaksanakan sholat 2 rakaat di masjid. Kembali lagi masyaallah muslimin, pada saat menjelang sholat subuh, Rasul melihat di kerumunan tengah masjid, tidak melihat sahabat Sa'ban. Dilihat di pojok kanan depan, sahabat Sa'ban pun tidak kelihatan. Kemudian baginda Nabi bertanya kepada para sahabat, wahai sahabat, apakah ada yang tahu di mana Sa'ban? Para sahabat terdiam, tidak bisa menjawab. Tidak tahu ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah sampai sempat menunda waktu sholat berjamaah subuh. Barangkali sahabat Sa'ban ini terlambat datang karena ada udzur. Ditunggu. Ketika waktu subuh hampir berlalu, kemudian Rasulullah, karena sahabat Sa'ban ini tidak kunjung datang, kemudian Rasulullah sholat berjamaah, menyuruh kepada para sahabat untuk segera melaksanakan sholat berjamaah. Setelah sholat berjamaah subuh selesai ma'asyiral muslimin, kembali Rasulullah bertanya kepada para sahabat, wahai para sahabat, adakah yang tahu kabarnya sahabat Sa'ban? Di manakah dia? Kembali para sahabat terdiam, tidak menjawab pertanyaan Rasulullah. Wahai sahabat, adakah yang tahu rumahnya Sa'ban? Di manakah dia tinggal? Kemudian ada salah satu sahabat mengacungkan tangannya. Saya ya Rasulullah, saya tahu. Ketahuilah, antarkan saya wahai sahabat ke rumahnya Sa'ban. Kemudian Rasulullah beserta sahabat tersebut bergegas pergi ke rumahnya Sa'ban. Subhanallah. Rasulullah baru tahu ternyata jarak antara rumahnya Sa'ban radhiyallahu an dengan masjidnya Rasulullah, dengan Masjid Nabawi, jaraknya kurang lebih 3 jam perjalanan kaki. Luar biasa. Jarak yang begitu jauh tidak menghalangi sahabat Sa'ban untuk
mendawankan, untuk membiasakan, untuk melaksanakan sholat berjamaah 5 waktu di masjid. Subhanallah, ini menjadi teguran bagi kita, ini menjadi peringatan bagi kita. Terkadang rumah kita yang dekat dengan musola, rumah kita yang dekat dengan masjid, pekerjaan kita, kantor kita tidak jauh dari masjid. Kita kadang sering masih menunda untuk sholat, bahkan menunda sholat sampai waktunya habis. Subhanallah. Untuk itu ma'asyiral muslimin, mari kita perbaiki diri kita. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Tahun ini harus lebih baik dari tahun kemarin. Kita dawamkan, kita biasakan. Mungkin tidak harus 5 waktu secara berjamaah, mungkin dengan salah satu saja, sholat duhur secara berjamaah, atau mungkin sholat maghrib secara berjamaah. Kemudian kita tingkatkan lagi sholat maghrib dan sholat duhur secara berjamaah. Syukur-syukur bisa sholat subuh secara bersamaan. Subhanallah. Sesampainya di tempatnya Sa'ban, Rasulullah bertanya, "Wahai Umi, di manakah Sa'ban? Tumben hari ini beliau tidak datang di masjid. Beliau tidak menunaikan sholat berjamaah subuh di masjid." Wahai ya Rasulullah, ketahuilah bahwa Sa'ban telah meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ternyata hanya kematian yang menghalangi beliau untuk datang di masjid. Subhanallah. Kemudian setelah menyampaikan bela sungkawa, Rasulullah bergegas untuk kembali pulang. Akan tetapi ada pertanyaan, ada unek-unek di hati istrinya. "Wahai ya Rasul, ada 3 ucapan Sa'ban ketika sakaratul maut yang tidak aku mengerti, wahai Rasulullah." Apakah itu, wahai Umi? Yang pertama, kenapa tidak lebih jauh? Yang kedua, kenapa tidak yang baru? Yang ketiga, kenapa tidak semuanya? Kemudian dengan tersenyum Rasulullah menjelaskan, "Wahai ibu, ketahuilah ketika Sa'ban meninggal dunia, ketika Sa'ban sakaratul maut, ditampakkan oleh Allah gambaran, lukisan tempatnya nanti dia di mana? Di surgakah atau di nerakakah?" Pada saat itu sahabat Sa'ban ditampakkan setiap hari. Pada saat itu dia selalu mendawamkan, membiasakan sholat berjamaah di masjid yang pahalanya langkah kaki. Setiap pahala langkah kaki itu kullu khutwatin yahtuha ila sholati yuktabu lahu biha hasanatin wa yumha anhu biha sayyi'atin. Setiap langkah menuju tempat sholat masjid akan dicatat oleh Allah 1 kebaikan setiap langkah, dan akan menghapus kejelekan langkah berikutnya. Kalau jarak antara rumah Sa'ban dengan Masjid Nabawi, masjidnya Rasulullah 3 jam, berapa langkah? Subhanallah. Kalau rumah kita mungkin jauh dari masjid, tidak ada alasan. Kemungkinan justru rumah kita yang paling jauh itu pahalanya yang insya Allah yang paling besar. Ma'asyiral muslimin jamaah sholat Jumat, pada saat itu sahabat Sa'ban ditampakkan begitu banyak, begitu besar, begitu tempat mulia pahala yang akan didapatkan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada saat itulah kenapa tidak lebih jauh, seolah-olah sahabat Sa'ban ini menyesali. Kenapa tidak lebih jauh lagi rumahnya? Andaikan rumahnya Sa'ban lebih jauh, tentunya pahalanya jauh lebih baik, jauh lebih banyak, jauh lebih besar, dan surganya insya Allah jauh lebih indah. Yang kedua,
Kenapa tidak yang baru? Pada saat itu masyarakat muslimin, sahabat Sa'ban diperlihatkan oleh Allah. Saat itu beliau selalu melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid. Di waktu yang dingin, ketika orang-orang enak tertidur, beliau berangkat ke masjid. Pada waktu itu cuaca yang sangat dingin, beliau berangkat dengan memakai pakaian double. Yang pakaian baru dipakai yang di dalam, pakaian lama dipakai beliau yang di luar. Sesampai di tengah jalan, beliau berjumpa ada orang yang kedinginan. Karena takut kepedulian sosial, rasa kepedulian sosial yang tinggi terhadap masyarakat, terhadap umat, terhadap orang lain, dan ingin menolong. Kemudian baju yang lama yang di luar dikasihkan kepada orang tersebut. Subhanallah, ketika sakaratul maut, beliau ditampakkan pahala baju yang bekas. Baju yang bekas saja pahalanya ditampakkan oleh Allah. Begitu banyaknya, begitu besarnya, apalagi baju yang baru. Subhanallah, seolah-olah sahabat Sa'ban ini menyesali kenapa tidak beramal yang lebih baik lagi. Kemudian yang terakhir, kenapa tidak semua pada saat itu masyarakat muslim, ketika hendak sarapan, sahabat Sa'ban didatangi seorang pengemis. Wahai bapak, wahai si fulan, kami 3 hari sudah tidak makan, perut kami lapar, mohon sedekahmu. Masya Allah, teringatlah kita akan sabda Rasulullah, wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhi. Barang siapa yang menolong seseorang, barang siapa yang menolong kawannya, barang siapa yang menolong saudaranya, pasti insya Allah Allah akan menolongnya di waktu dia kesusahan, di waktu dia insya Allah ketika dalam keadaan kepepet. Subhanallah, pada saat itu ma'asyiral muslimin, ketika beliau makan, sepotong roti dibagi 2. Yang satu dikasihkan kepada pengemis, yang setengahnya beliau makan sendiri. Susunya demikian. Susunya dibagi 2. 1 gelas susu dibagi 2, setengahnya dibagikan kepada seorang pengemis tersebut, yang setengahnya dibagikan untuk dirinya sendiri. Subhanallah, ketika syakaratul maut kembali Sa'ban diperlihatkan. Kenapa tidak semuanya? Kenapa tidak susu itu 1 gelas dikasihkan semuanya? Kenapa roti itu tidak dikasihkan semuanya? Kalaupun tahu ganjarannya yang ditampakkan oleh Allah, yang akan diterima lebih besar, subhanallah, tentunya dia akan beramal dengan cara yang maksimal.
subhan kawanan kodoan lillahi ta'ala mboten napa ngutang nggih paham nggih ada lagi mboten nggih saya kan dulu kita masih muda di sekolah itu kan banyak meninggalkan sholat bertahun-tahun. Sekarang sudah kita melaksanakan sholat lagi buat sunat tobat dan untuk mengkontrol lagi atau tidak itu tidak lama. Di sebagian ulama mengatakan wajib Pak. Biyen bowete biyen senengane golek ciu misalkan cap tikus misalkan gitu ya wis mendam lah saiki karena hidayah Gusti Allah tobat dimareni tobat itu syaratnya siji ya menyadari bahwa perbuatannya itu salah berjanji tidak mengulangi Gusti Allah dawuh innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin Allah cinta kepada orang yang taubat dan Allah juga cinta kepada orang yang mensucikan dirinya. Lek jenengan waktu zaman biyen dikodok sak mampune mawon. Yang penting jenengan tobati bener-bener ya Allah. Nggih. Salat tobat kula riyin rada gethik ya Allah. Kula riyin senengane ngincengi misalkan melihat aurat orang lain ya Allah. Sakniki kula jenengan paring hidayah. Alhamdulillah ya Allah. Kula tobat dhateng panjenengan. Jenengan paringi kekuatan saged nglakoni perintah panjenengan. Saya berjanji untuk berusaha semaksimal mungkin tidak mengulangi perbuatan tersebut. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Jenengan kodok mboten napa. Oh aku biyen ketoke gak salat nek 20 tahun iki berusaha mawon. Nggih mantun salat den kodok, man salat denan kodok. Salat zuhur mantun denan salat malih. Tapi ada yang mengatakan jenengan dia akeh-akehne melakukan ibadah termasuk salat sunah niku nggih saged nutupi. Tutupilah perbuatan jahatmu dengan perbuatan baik. Nanti kan ditimbang ya Pak. Di akhirat ini. Fa amma man saqulat mawazinu fa huwa fi 'aisatir radiyah. Barang siapa sih kok ditimbang? Sing elek ditimbang, sing apik ditimbang. Lek sing apik abot sing apik insyaallah bakal mlebu swarga. Lek abot sing elek lho ki wong iman ya mungkin mampir sik neraka nggih tayange ditutuki sik tayange ditutuki dhisik mungkin mampir neraka mbok setahun 2 tahun nggih muga-muga mbok mboten nggih istaghfiru rabbakum innahu kana ghafar Gusti Allah mau penyempura contone ngene Pak lek kula kadang niku tenan ngeten Pak Rasidi umpama duwe kesalahan kula mau mangkal pegel mantun ngoten Pak Rosid dijaluk sepura kula bolak-balik akhire kula lilih ngerti to nggih lek Pak Sudi itu benar-benar jaluk sepura tenan mantun kula mengmengi kula gregeten arep ngantemi Pak Rosidi arep membalas Pak Rosidi lek wis kula lilih wis tak sepura mosok arep kula tempilingi mosok arepe kula gebuki tak mboten nggih iki saudaraku wis makane lek ten ngene napa niku halal bihalal niku kan muslimain yal takyani fayatasofahani ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi sapa wonge yang saling bertemu kemudian bersalaman bersilaturahim saling padha sepuro-sepuro sebelum dia berpisah dari tempat tersebut ghufirallahu Gusti Allah bakal nyepu nek wis disepuro mesti disiksa Pak lek jenengan pun disepuro Gusti Allah biyen betik biyen nakal dikar Gusti Allah disepuro insyaallah Pak rahmate Gusti Allah mau kuasane Gusti Allah mau pang Gusti Allah jenengan enggak bakal disiksa tapi sapa ngerti awake disepuro iki mboten ro pertanyaane iku tok apakah dosa kita sudah diampuni oleh Allah atau belum. Nah, kita hanya berharap, kita bermohon
semoga dosa kita diampuni oleh Allah. Insya Allah dosanya diampuni Allah, jadi ahli surga nih Gusti Allah. Nabi Ibrahim nalikane bangun Ka'bah, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Nabi Ibrahim gak ro amal iki ditampa apa ora? Mboten ro. Lho Nabi lho, Rasul lho. Kanjeng Nabi Ibrahim ndonga Gusti Allah ten Al-Qur'an, Rabbana taqabbal minna. Ya Allah dengan tampa, dengan terima amal ibadah saya ini. Nah, mudah-mudahan sedikit apa yang saya sampaikan menjadi keterangan yang manfaat, barokah, maslahah batini wal dunya wal akhirah. Kita bermohon, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan segala dosa kita, kesalahan kita, kekhilafan kita, apapun yang kita lakukan di masa lalu, di masa lampau ataupun di masa yang akan datang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan hajat kita apapun yang kita hajatkan insya Allah diijabah oleh Allah, cita-cita terkabulkan oleh Allah, anak kita dan keluarga kita dijadikan anak-anak yang soleh dan soleha, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, barakatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kita berdoa, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalina wal akhirina wa sallim radhiyallahu ta'ala an sadatina rasulillah ajmain walhamdulillah rabbil alamin. Ya Allah, Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, Rabbana dhalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Allahumma ighfir lana dzunubana ya Allah wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ja'alna wa auladana wa ahlana min ahli ilmi wa ahli khair wa ahli sholah wa ahli ibadah wa ahli sholah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum